はい、はい、こんにちは皆さん. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini seperti biasa, sekarang tanggal 21 Februari 2026, hari Sabtu ya, pada pukul 4 lewat pukul 2 lewat 26 sore. Jadi kali ini saya akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman yang sedang mengambil ujian SSW konstruksi. Jadi beberapa hari yang lalu JAC atau asosiasi ya Japan Asosiasi untuk Konstruksi ini telah mengadakan seminar di Jakarta, itu bertepatan di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian saya juga kemarin telah mengikuti seminar tersebut ya. Dan dalam seminar tersebut itu ada beberapa poin ya yang mereka sampaikan perihal perbandingan antara SSW konstruksi ini dengan SSW lainnya. Jadi perihal tersebut kali ini saya mau bahas kepada teman-teman yang ingin mengambil konstruksi. Mohon ini dicatat ya, karena penting agar teman-teman tidak salah mengambil sikap ataupun mengambil tindakan untuk melaksanakan ujian SSW konstruksi ini. Baik. Nah, yang pertama yang disampaikan di sini adalah teman-teman yang harus ya untuk mengikuti ujian SSW konstruksi itu mengikuti yang namanya dengan di situs Prometik ya. Nah, di Prometik ini teman-teman nanti mengambil pada bagian ini untuk lokasinya sebentar. Nah, pada bagian JAC ini ya, di Kensetsu Bunyato Kotigi no Ichi Hyoka Shiken. Nah, di sini ya ada satu kata atau suatu paragraf ya yang menyatakan bahwasanya minasang itu hanya memperbolehkan ya satu akun Prometik saja ya. Sebentar, mana ya kemarin Oke. Untuk akun Prometik ini teman-teman itu tidak diperbolehkan mengambil lebih dari atau membuat lebih dari satu akun ya. Dikarenakan kenapa data minasang tersebut itu tertulis di atau ada tertulis di data Prometik tersebut gitu. Nah, si JAC ini mereka itu tidak menginginkan teman-teman itu melanggar aturan. Nah, aturan di sini itu menyatakan bahwasanya teman-teman hanya diperbolehkan satu ya. Nah, ini nih ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang perlu diperhatikan di sini adalah honin kakuni shorei no shime ga Prometik ID ne toroku sareta shime no doichi de aru koto. Jadi hanya satu orang satu ID gitu. Ini yang banyak kesalahan pada teman-teman ataupun siswa-siswa di bidang konstruksi ini. Ketika teman-teman melaksanakan atau mengambil atau membuat dua akun yang berbeda, maka data teman-teman itu akan dua juga nantinya di Prometik. Ketika pembuatan Gokaku Shomesho yang ada di JAC aplikasi, maka data minasang itu ada dua dan itu tidak bisa diterima dan tidak bisa diakui oleh JAC. Oleh sebab itu, teman-teman yang sedang pengajuan COE ya,
mau ke Jepang untuk bidang konstruksi itu pasti tidak akan bisa ya. Nah itu yang disampaikan oleh si JAC, itu poin yang pertama ya. Nah selanjutnya pada kesempatan kali ini ya artinya teman-teman harus menunggu ya. Jadi kan kalau di sini itu apabila teman-teman melaksanakan tes SSW konstruksi dan ternyata gagal, maka kan ada waktu jeda menunggu ya. Nah, jadi jeda menunggu kalau tidak salah itu di angka 30 hingga mana ya? 30 sampai 45 hari. Baru teman-teman baru bisa diperbolehkan untuk mengambil ujian kembali ya. Jadi selama itu teman-teman wajib belajar ya, belajar kembali ya. Kemudian agar nantinya bisa mendapatkan yoyaku reservasi ulang ya untuk mengajukan ujian selanjutnya. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya dengan SSW lainnya. Untuk konstruksi ini memang sedikit agak diperketat. Alasannya satu, dari JAC mengatakan bahwasanya orang yang mau bekerja di konstruksi itu kerjanya berat teman-teman ya. Jadi pekerjaan konstruksi itu sangat-sangatlah berat. Nah, dikarenakan pekerjaan yang sangat berat, mereka harus mematuhi aturan. Nah, apabila aturan yang untuk Prometik ini hanya tidak diikuti, maka bagaimana bisa untuk mengikuti aturan-aturan konstruksi yang ada di Jepang ya? Karena pekerjaan untuk konstruksi ini mereka mengatakan bahwasanya tantangannya adalah nyawa ya, berurusan dengan nyawa, kehidupannya minasang, inochinya minasang gitu. Nah, oleh sebab itu mereka ini sangat-sangat mewanti-wanti untuk wajib mengikuti aturan. Jadi kalau aturannya adalah hanya satu Prometik, maka mau nggak mau teman-teman harus bikin satu Prometik saja. Ya, apapun kata si Jepangnya, apapun kata si perusahaannya yang menerima teman-teman, kalau misalkan ya COE sertifikat Gokaku Shomeisho yang tidak terbit, ya bagaimana mau pengurusan gitu. Nah, itu yang disampaikan oleh pihak JAC ya. Jadi JAC itu memang sedikit tegas dalam hal tersebut karena saya lihat ada beberapa, bukan hanya satu apa dua ya, ada kurang lebih 5 orang yang menghubungi saya pribadi. Mereka mengatakan bahwasanya ketika melaksanakan Toroku di aplikasi JAC, mereka tidak mendapatkan jawaban bahwasanya mereka disuruh mengulangi lagi 1 tahun kemudian gitu. Alasannya karena mereka memiliki 2 atau lebih dari 1 akun Prometik gitu. Nah, itu yang paling ya krusial ya. Karena kenapa minasang ya? Karena untuk mengikuti ujian ini aja lumayan susah kan. Ujiannya bahasanya ya, semoyogonya dan lain sebagainya. Untuk konstruksi ini ya orang-orang yang ex Jepang pun ya, yang ex Jepang ataupun yang ya sudah lama kerja di Jepang. Nah, saya yakin ya pasti ada ya 70% lah tidak mengerti dengan Semong Yogo yang ada di buku ini. Ya mereka harus belajar lagi gitu. Nah, apalagi teman-teman yang baru perdana ke Jepang dan mau bekerja di bidang Tokutegino, di bidang konstruksi ini gitu ya. Nah, oleh sebab itu pesan dari JAC, tolong ikuti aturan ya. Aturan itu sangat jelas. Satu akun hanya satu Prometik seperti itu. Jadi satu orang hanya satu akun. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak di aplikasi JAC-nya bakal tidak akan diterbitkan sertifikatnya. Oleh sebab itu teman-teman tidak akan mendapatkan yang namanya tidak bisa untuk mengajuan COE seperti itu ya. Oke. Selanjutnya apabila ya, nah di sini kemarin saya juga dapat info ya bahwasanya untuk JAC ini untuk JAC ini kan konstruksi itu kurang lebih ada 3 macam kategori ya. Nah, misalkan teman-teman menginginkan pekerjaan di bidang
kelistrikan misalnya. Nah, ini sebenarnya kata si orang JAC, semua kegiatan ini itu sama semua ya. Teman-teman mau mengambil civil, mau mengambil building, mau mengambil infrastruktur dan equipment, apapun pekerjaannya di Jepang, misalkan pekerjaannya doboku ya, ataupun ya contoh doboku. Pekerjaannya doboku, terus teman-teman hanya memiliki pekerjaan di bidang sertifikatnya di bidang building atau kenchiku, itu bisa dipergunakan ya. Nah, jadi satu sertifikat itu bisa masuk ke 3 bidang ini gitu katanya ya. Nah, itu diperbolehkan. Jadi misalkan teman-teman punya satu sertifikat di Kenchiku ya silahkan bisa mengikuti pekerjaan di bidang Rain Setsubi ini gitu. Dan sebaliknya gitu ya. Nah, ini hanya untuk sebagai batas ujian saja. Pilihannya terserah mau pilih yang mana katanya. Jadi apapun pekerjaan di Jepang itu masih bisa dipakai gitu ya. Karena nanti di JAC-nya juga atau di sertifikasi yang diterbitkan oleh JAC juga seperti itu. Mereka memberikan hanya satu untuk Gokaku Shomeisho-nya gitu. Nah, kemudian untuk Gokaku Shomeisho yang diterbitkan di aplikasi JAC tersebut menyatakan bahwasanya itu hanya diberikan satu kali seumur hidup gitu ya. Jadi tidak bisa di saisinse atau diulang kembali untuk penerbitannya gitu ya. Nah, jadi ketika mereka sudah memberikan Gokaku Shomeisho itu tolong disimpan ya, tolong disimpan, tolong dijaga agar tidak bisa hilang, agar jangan sampai hilang ya, seperti itu. Kemudian dari pihak JAC juga mengatakan bahwasanya untuk saat ini orang-orang Indonesia itu paling banyak membuat kesalahan ya, membuat kesalahan dalam arti kata ya seperti yang saya sampaikan di awal ya, membuat kesalahan bahwasanya mereka tidak mau mengikuti aturan. Nah, ketika mereka mau pingin cepat-cepat, mereka bikin akunnya terlalu banyak dan akhirnya ya tidak bisa juga untuk mengajukan program ataupun COE di bidang konstruksi ini. Nah, demikian perihal berbeda ya antara TG konstruksi ini dengan TG yang lainnya gitu. Nah, itulah beberapa poin-poin yang disampaikan oleh JAC pada seminar waktu itu ya minasang ya. Kemudian kemarin juga saya dan beberapa LPK lainnya ada 5 ya waktu itu yang disuruh juga untuk ngetes lagi ujian SSW teknik konstruksi ini ya. Nah, kemudian dari beberapa hasil konstruksi tersebut ya kurang lebih ya karena saya juga sudah lolos dan sudah paham tentang pertanyaannya ya lolos kan gitu. Nah, artinya untuk bukunya, contoh kita lihat ya, untuk bukunya sendiri di sini kan lumayan banyak ya buku yang diberikan ya, contohnya di Kenchiku ini. Jadi bukunya itu ada 7 macam ya, untuk macam 1, 1, 2, dan 3, 4 sampai yang ke-7 gitu. Nah, yang ke-7 ini mau nggak mau teman-teman itu harus belajar. Nah, cara belajarnya itu jangan menggunakan bahasa sendiri, bahasa Indonesia ya. Kalau ingin belajarnya itu langsung bahasa Jepang karena ujiannya bahasa Jepang gitu. Itu ya, itu yang pertama. Terus untuk yang ini ketika ujian teman-teman, ujiannya itu ya untuk soal pertama itu 30, soal keduanya 50 gitu. Nah, jawabannya itu ada 1, 2, dan 4 gitu aja ya. Semuanya menggunakan CBT dan lolos minimal harus di angka 60% ya minimal. Jadi harus 60% ke atas baru dikatakan lolos. Nah, kebanyakan itu banyak yang gagal ya karena ya tidak mengerti, tidak paham tentang pertanyaan-pertanyaannya. Namun di sini kan juga ada kayak sampel yang diberikan ya. Cuman sampel ini itu tidak keluar di soal ujian ya. Soal ujian itu adanya pada buku-buku ini. Nah, ya pada buku-buku ini mau nggak mau teman-teman itu harus memahami terlebih dahulu buku-buku yang ada pada yang diberikan oleh JAC tersebut ya. Nah,
kalau misalkan teman-teman butuh panduan atau butuh pengajar, saya bisa bantu teman-teman ya. Apa-apa aja yang keluar ya. Tapi ya bukan hanya apa-apa aja yang keluar, karena tipe soal-soal itu beda-beda setiap kalinya. Kurang lebih ada banyak ya, bukan hanya satu jenis tipe soal yang keluarnya itu aja, tapi ada banyak. Oleh sebab itu, teman-teman mau nggak mau harus master di bidangnya ini, harus memahami satu-satu dari contohnya ini apa namanya, ya kan? Ini apa namanya, gunanya apa dan sebagainya gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itulah yang mesti minasan pahami ya, karena soalnya itu ya lumayan susah ya, meskipun eh, kalian belajar dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan bahasa Jepang yang ngerti ya bakal gagal juga seperti itu ya. Nah, ini jadi kurang lebih ada 100 berapa? 70 kalau nggak salah saya ya. 170 halaman ya, lumayan banyak. Nah, buku inilah yang menurut saya pribadi untuk orang-orang yang newcomer ini agak susah gitu ya. Hampir 200 loh ini ya. Hampir 200. Tapi ya itulah. Kalau misalkan teman-teman sabar ya, teman-teman ingin belajar dengan baik, memahami dengan baik ya, saya bisa bantu teman-teman agar mendapatkan ujian ataupun SSW konstruksi ini dengan baik. Yang penting itu biasanya harus sabar ya. Jadi jangan sampai seperti yang lainnya mereka lolos tapi ya nggak bisa digunakan sertifikat kelolosan dari Prometiknya ini gitu. Nah, itulah informasi yang disampaikan oleh JAC pada seminar yang dilaksanakan di Jakarta waktu itu ya. Jadi ini poin penting karena karena banyak sekali kesalahan yang terjadi pada teman-teman ya, yang melaksanakan saya ingin dapat slot baru, dan sebagainya, akhirnya membuat 2 akun Prometik dan jadinya JAC sertifikatnya nggak terbit, jadi kan sia-sia kan gitu. Nah, bagi yang sudah ternyata mendapatkan JAC yang itu, mau nggak mau ya harus menunggu gitu ya. Nah, kalau bisa ya jangan menggunakan itu bagi yang baru menonton ataupun baru mengikuti ujian SSW konstruksi ini ya. Baik, itu saja ya dari saya. Minasang sedikit tambahan ya. Nantinya apabila teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut, silahkan hubungi WhatsApp saya saja ya di 0852 0653562362 ya. Nanti saya tulis juga di deskripsi. Apabila teman-teman ingin bertanya apapun akan saya jawab ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali sama des,